pulang. Pulang Ale. Inilah teriakan Dani Rusman, ayah pendaki muda asal Magelang, Syafiq Ridan Ali Razan yang hilang saat mendaki Gunung Slamet. Khalid, semangat. Semangat. Siap. Inilah setelah Dan ikut menyusuri hutan lereng Gunung Slamet bersama dengan tim SAR demi menemukan putra tercintanya. sungai lagi. Semangat, semangat. Upaya pencarian Syafiq Ali terus dilakukan memasuki hari terakhir pencarian oleh tim SAR gabungan bersama relawan. Sebelumnya, Syafiq Ridan Ali Rizan hilang saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dipajaya, Desa Celekatakan, Kabupaten Pemalang. Saat itu, Syafiq Ali mendaki bersama Himawan Khoir Bahran. Keduanya hilang akibat tersesat saat mendaki. Himawan berhasil selamat dan ditemukan tim SAR, namun Syafiq Ali hingga saat ini belum ditemukan. Diduga Syafiq Ali berada di wilayah berbahaya antara pos 4 dan pos 5 dekat aliran sungai dan jurang yang licin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap kasus pembunuhan anak politisi PKS di kota Cilegon, Banten. Ya, aksi pelaku yang hendak mencuri berangkas diketahui sehingga korban ditikam pelaku dengan pisau hingga tewas. Pak, ada yang jaga di sini satu. Tim gabungan kepolisian Banten menangkap pelaku pembunuhan Muhammad Excel Harman Miller, 9 tahun, anak pengusaha sekaligus politikus PKS di kota Cilegon, Banten. Pelaku ditangkap saat sedang mencuri di rumah mantan anggota DPRD Banten, Roy Syudin Sayuri di kawasan Pabuaran, Ciwedus, Cilegon. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku nekat membunuh korban karena korban melihat aksi pelaku di rumahnya. Mulut korban sempat ditutup dengan lakban, namun korban melawan hingga akhirnya korban ditusuk belasan kali hingga meninggal dunia. Kenapa pelaku sampai membunuh korban? Karena pada saat pelaku ini akan melakukan mengikat korban dengan lakban, korban melakukan perlawanan, yaitu dengan cara mengikat kepala korban sebanyak 2 kali, mengutuk dan memukul siku pelaku. Sehingga pelaku melakukan penusukan berulang kali sampai dengan korban meninggal dunia. Dan kemudian kami dapat jelaskan juga bahwa pembuktian secara saintifik ini sudah kita buktikan dengan tim gabungan ini, baik dari Polda, Polres maupun pelapor, bahwa pisau yang kita temukan dari pelaku pada saat melakukan percobaan pencurian di rumah mantan anggota Dewan Ciwedus pada tanggal 2, yang mana pisau ini masih tertinggal jejak darah yang hasil pemeriksaan tim pelapor, darah tersebut profil DNA-nya identik dengan DNA milik korban saudara A 9 tahun. Kasus pembunuhan ini terjadi pada Selasa 16 Desember 2025 di rumah korban yang berada di Komplek BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Ayah korban, Maman Soerman, mendapati korban dalam kondisi tengkurap dengan luka serius serta pendarahan hebat. Kini pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu alasan pelaku membunuh anak politikus PKS Cilegon karena tekanan ekonomi. Ya, pelaku bangkrut akibat investasi kripto dan meminjam uang ratusan juta rupiah kepada bank serta pinjaman online. Jadi untuk motif yang dilakukan oleh pelaku ini adalah motif ekonomi, karena pelaku ini terlilit hutang yang awalnya yang bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sampai dengan 4 miliar, ini rugi atau kalah, sehingga pelaku ini meminjam duit dari Bank Mandiri 700 juta, dari koperasi 70 juta, dan pinjaman online 50 juta. Yang mana total dari 820 juta ini digunakan kembali untuk main kripto dan kalah kembali. Sedangkan yang bersangkutan itu memiliki riwayat cancer stadium 3 nasofasring, dapat dibuktikan dari handphone pelaku yang tiap minggu harus melakukan serangan pengobatan di rumah sakit
khusus di daerah seperti Jakarta, sehingga karena kebutuhan ekonomi memaksa pelaku untuk melakukan ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Eksepsi berikut ini. Pendahuluan. Pemirsa, agenda sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa ex Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Nadiem yang merupakan terdakwa atas kasus tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook didakwa telah memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai 809,5 miliar rupiah. Jaksa menilai Nadiem telah menyalahkan wewenang yang dimilikinya saat menjabat sebagai menteri untuk mengatur jalannya proyek. Usai pembacaan dakwaan, kuasa hukum Nadiem pun langsung mengajukan eksepsi. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat. Yang ini juga kita akan mengajukan eksepsi karena semua dakwaan-dakwaan tadi itu semuanya asumsi. Contoh, bagaimana soal adanya pemecatan level eselon 2 disalahkan kepada Pak Nadiem? Sangat tidak masuk di akal. Bahkan Pak Nadiem sendiri tidak tahu kalau orang itu diganti. Pemirsa, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim didakwa merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management. Dakwaan ini dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim didakwa secara resmi telah merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, angka kerugian negara tersebut berasal dari kemahalan harga Chromebook sejumlah 1,567 triliun rupiah serta pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar 621 miliar rupiah lebih. Kerugian tersebut berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara tertanggal 4 November 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Jaksa menyebut dugaan perbuatan pidana Nadiem dilakukan bersama-sama dengan 3 orang terdakwa lainnya yang sudah menjalani persidangan terlebih dahulu. Jaksa menuturkan pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management dilakukan Nadiem tidak sesuai perencanaan dan prinsip pengadaan sehingga tidak bisa digunakan di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan. Selain itu, dalam dakwaan jaksa menegaskan bahwa terdapat markup atau kemahalan harga dalam pengadaan tersebut juga dilakukan tanpa dilengkapi survei data pendukung pada penyusunan harga satuan serta alokasi anggaran tahun 2020. Atas perbuatan melanggar hukum ini, mantan Mendikbudristek bersama mantan staf khususnya ini didakwa telah melakukan kerugian keuangan negara sebesar 2,1 triliun rupiah.